Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Tujuan Pendidikan Menjadi Orang yang Berilmu, Pembelajar dan Pendengar Ilmu, yang menerangkan hadis dari Musnad Ad-Darimi nomor 250. Oke, langsung masuk ke pembahasan. Hadis ini berbunyi akhbaruna Sufyan an-Atha ibnu Sa'ib anil Hasan anin Abdillah ibnu Mas'ud qala utu aliman au muta'aliman au mustami'an wala takun ar-rabi'. Artinya bisa dibaca sendiri. Berikut biografi para perawi. Abdullah ibnu Mas'ud. Nama lengkapnya adalah Abdullah ibnu Mas'ud ibnu Ghafil ibnu Habib al-Khudali. Beliau adalah sahabat Nabi sendiri. Kemudian Al-Hasan, nama lengkapnya adalah Al-Hasan ibnu Abdullah Hasan al-Yasar al-Basri, atau lebih dikenal dengan Hasan al-Basri. Beliau adalah tabi'in. Kemudian Atha ibnu Sa'ib, nama lengkapnya adalah Atha ibnu Sa'ib as-Saqafi. Beliau juga tabi'in. Komentar ulama mengenai Atha ini adalah ada yang mengatakan sodok, ada yang mengatakan sikoh. Kemudian Sufyan. Nama lengkap Sufyan adalah Sufyan ibnu Sa'id ibnu Mas'ud as-Sauri, atau lebih dikenal dengan Sufyan as-Sauri. Komentar ulama sikoh, semua ulama mengatakan Sufyan sikoh. Qabisah adalah Qabisah ibnu Uqbah ibnu Muhammad ibnu Sufyan as-Suwa'i. Ini dari kalangan tabi'ut tabi'in. Qabisah ada komentar ulama mengenai Qabisah, ada yang mengatakan sikoh, ada yang mengatakan sodok. Oke, kemudian sanad hadis ini. Sanad hadis di atas adalah dhaif karena Al-Baihaqi berkata bahwa sanad dari hadis tersebut mungqati karena Hasan al-Basri tidak pernah mendengarnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kemudian para perawi Atha dan Qabisah ada beberapa ulama yang menganggapnya sodok. Semua ulama menganggap bahwa hafalan atau ikhtilat atau bercampur memburuk di masa tuanya. Selain itu, beberapa ulama menganggap derajat Qabisah sikoh kecuali ketika dia meriwayatkan dari Sufyan as-Tsauri. Oke. Jadi di sini kemarin Pak penyusun tidak menemukan bahwa Hasan al-Basri pernah berguru kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Hanya saja penyusun menemukan bahwa Atha ibnu Sa'id pernah berguru kepada Hasan al-Basri. Kemudian hafalan Atha ikhtilat bercampur. Semua ulama berpendapat bahwa di masa tua hafalan Atha memburuk. Kemudian pada hadis kok bisa ketika meriwayatkan dari Sufyan as-Tsauri, termasuk hadis ini kok bisa sikoh kecuali pada ketika meriwayatkan dari Sufyan as-Tsauri. Kajian kedua B, kritik editis. Satu, kajian linguistik. Pada lafaz uktu aliman au muta'aliman au mustami'an wala takun arabi, ada kajian wasal yang merupakan cabang ilmu ma'ani. Pada lafaz wala takun arabi diwasalkan kepada uktu aliman, lafaz uktu aliman au mustami'an au mu'alliman au muta'alliman au mustami'an. Wasal bisa dibaca sendiri, merupakan cabang ilmu mu'ani yang selanjutnya. Pada lafaz tersebut wasal dikarenakan antara kedua jumlah tersebut sudah ada kesesuaian makna dan tidak ada penghalang untuk ataf. Keduanya sama berbentuk kalam insya atau labi. Yang pertama uktu aliman au muta'aliman au mustami'an berbentuk amr. Yang kedua wala takun ar-rafi berbentuk nahi. Selanjutnya kajian tematis. Ada beberapa hadis yang dalam kitab-kitab lain yang ada keserupaan tema dengan hadis tersebut. Dalam kutub tis'ah hanya ditemukan dalam Musnad Ad-Darimi saja, sementara di kitab lain ada dalam Mu'jam As-Shaghir, Mu'jam Al-Kabir, Tarikh Al-Kabir Al-Bukhari. Ini bisa dibaca sendiri. Selanjutnya kajian konfirmatif. Hadis yang telah diuraikan di atas dikonfirmasi dalam Al-Qur'an. Sebagaimana dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 ini. Ya alladzina amanu, seterusnya yarfa'illahu alladzina amanu. Kata kuncinya pada lafaz yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Selanjutnya ada juga wa ma kana al-mu'minuna yanfiru kafah falawla fara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid-din wal yunziru qaumahum idza raja'u. Kata kuncinya liyatafaqahu fid-din wal yunziru qaumahum idza raja'u. Untuk memperdalam pengetahuan, supaya mereka memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali. Ayat serupa yang memerintahkan untuk belajar. Wa ma arsalnaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. In kuntum la ta'lamun ini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Perintah untuk belajar muta'alliman.
Ayat yang lain, wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'unal Qur'an falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya walau ila qaumin mundzirin. Yastami'unal Qur'an ini jin saja menjadi pembelajar ilmu. Bahkan sangat menghormati ilmu. Jika ada ilmu diterangkan, dia berkata ansitu, diamlah. Dan ketika dia kembali kepada kaumnya, dia akan menyampaikan apa yang telah dipelajarinya. Ini jadi yang atas, yarfa'illahu alladzina amanu, itu sebagai konfirmasi terhadap aliman, wa ma arsalnaka fas'alu ahla dzikri, dan liyatafaqahu fiddin, sebagai konfirmasi dari u'tu muta'alliman, dan yastami'unal Qur'an sebagai konfirmasi dari u'tu mustami'an. Selanjutnya analisis generalisasi akan disampaikan oleh saudari Anisatun Nadirah